Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leo sis, El sis, atau Chris sis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska dan Leo akhirnya bercerai karena hasutan Tante Marissa. Tante Marissa mengatakan kepada Leo kalau saat ini Siska sedang akrab dengan Chris dan kembali kepada Chris mantan pacarnya. Hal ini membuat Leo sangat marah dan akhirnya menceraikan Siska. Dan di scene lain terlihat Pak Diki dan Dr. Cory merasa sangat bahagia karena saat ini keluarganya bisa akur kembali dengan keluarga Tante Monik. Mereka akhirnya mengadakan acara liburan bersama keluarga. Namun ini adalah prediksi Mimin semata yang Mimin lihat pada episode kemarin diceritakan bahwa Chris dan Siska akhirnya mengajak Bonnie untuk bermain di taman. Chris mengajak Bonnie bermain bola. Hal ini membuat Tiara sangat panik. Tiara pun mengajak Tante Marissa untuk menemui Siska dan Chris yang sedang bermain bersama Bonnie. Siska pun sangat marah kepada Chris karena telah lancang mengajak Bonnie sudah bermain bola. Padahal dulu Chris telah meninggalkannya di saat Tiara sedang hamil. Dan Tante Marissa pun menyalahkan Siska yang sudah lancang mengajak Bonnie untuk bermain bola. Ketika Tante Marissa marah, tiba-tiba saja belanjaan yang dibawa oleh Tante Marissa terjatuh, yang itu ternyata adalah pakaian bayi. Melihat pakaian bayi itu, Siska mengatakan kepada Tante Marissa kalau Tante Marissa telah membelikan baju untuk bayi yang dikandungnya. Namun Tante Marissa menyangkalnya kalau baju yang dibelinya itu adalah untuk anak temannya. Dan akhirnya Siska pun sangat bersedih mendengar pernyataan dari Tante Marissa. Untunglah Chris menyabarkan Siska dan memeluk Siska yang sedang menangis sedih. Ketika Siska pulang, ia bertemu dengan Tante Monik yang diantar oleh Chris. Tante Monik pun menanyakan kepada Siska apa ia sudah kembali kepada Chris. Namun Siska yang sedang dalam masalah ini tidak mau meladeni pertanyaan Tante Monik. Tante Monik merasa menyesal apakah ia sudah salah bila bertanya dengan Siska. Yang akhirnya Tante Monik memanggil Johnny dan menanyakan kepada Johnny apakah Siska sudah kembali kepada Chris. Namun Johnny menjelaskan kepada Tante Marissa Monik nih guys, dia mengatakan kalau Tante Siska dan Chris itu hanya berteman saja karena saat ini Chris sedang mencari Tiara istrinya dan Bonnie. Dan Tante Monik yang mendengar kalau Chris sudah menikah pun sangat kaget. Sementara itu si ratu penghayal ini menelpon Tiara dan menanyakan kepada Tiara kenapa Tiara sudah tidak mau lagi menolongnya mendekatkan dirinya dengan Chris. Tiara yang habis bermasalah dengan Chris pun tidak mau meladeni pertanyaan Reta. Dan keesokan harinya ketika Tante Monik dan Johnny sedang bersarapan, Tante Monik menyuruh Nenes untuk memanggil Siska sarapan pagi. Dan Nenes mengatakan kalau Siska sudah tidak ada lagi di kamarnya. Yang hal ini membuat Tante Monik dan Johnny sangat panik. Johnny pun menelpon Chris menanyakan kalau Chris ada di kantor atau tidak. Chris yang baru saja bangun tidur mengatakan kalau ia masih berada di rumah dan tidak tahu mengenai Siska. Yang ternyata rupanya nih guys, Siska kembali ke rumah Tante Marissa. Siska meminta maaf kepada Tante Marissa dan Tiara karena sudah lancang membawa Bonnie bermain bersama Chris. Namun
Tiara yang masih dilandasi rasa emosi pun marah kepada Siska yang sudah lancang mengajak Bonnie bermain padahal Siska tidak tahu apa-apa. Dan Tante Marissa yang masih emosi melihat Siska berada di rumahnya langsung mengusir Siska agar pergi dari rumah Tante Marissa. Akhirnya Siska pun pergi dari rumah Tante Marissa. Yang saat akan pergi, Siska melihat ada pakaian bayi yang dibuang di tong sampah. Dan melihat ini Siska pun sangat sedih sambil berpikir suatu saat lagi nanti Tante Marissa akan bisa menyukainya dan Siska tidak akan mundur selangkah pun untuk mengambil hati Tante Marissa. Nah guys, di scene selanjutnya dalam keadaan yang marah, Tante Marissa kembali didatangi oleh tamu dan ternyata tamu itu adalah Reta yang memaksa masuk ke dalam. Rupanya Reta ini menemui Tiara untuk menanyakan hal kenapa ia tidak mau lagi membantunya mendekatkan dengan Chris. Tiara yang tidak mau lagi berurusan dengan Chris pun menolak permintaan Reta dan menyuruh Reta pergi dari rumah Tante Marissa. Namun Reta yang merasa sudah menolong Tiara langsung menjambak rambut Tiara dan mereka terjadi perkelahian yang ini membuat Tante Marissa sangat marah dan mengusir Reta dari rumahnya. Sementara itu Siska sudah sampai di kantornya Chris dan melihat Chris yang belum datang langsung menelpon Chris dan mengatakan kepada Chris kalau hari ini Chris ada meeting. Chris yang ditelepon oleh Siska pun akhirnya memberitahu Johnny kalau Siska baru saja sampai di kantor dan Johnny pun menelpon Tante Monique mengatakan kepada Tante Monique kalau Siska baik-baik saja dan saat ini berada di kantornya Chris. Tante Monique yang mengetahui kalau Siska berada di kantornya Chris mengusulkan kepada Johnny untuk datang kepada kantornya Chris. Namun nih guys, Johnny tidak mau terjadi keributan dan menghalangi niat Tante Monique untuk datang ke kantornya Chris. Sementara itu di scene yang lain terlihat Pak Diki yang mendekati Dr. Cory dan mengatakan kepada Dr. Cory kalau dia meminta maaf sudah berbuat salah. Namun Dr. Cory mengatakan kepada Pak Diki kalau ini bukan salahnya dirinya dan Dr. Cory mengatakan kalau Pak Diki yang tidak bisa membawa diri sehingga anak-anaknya tidak ada yang menghormati Pak Diki. Siska yang berada di kantor Chris pun mengatakan kepada Chris kalau saat ini Chris akan ada meeting penting di kantornya. Namun Chris menggoda Siska dengan mengatakan kalau Siska saja yang ikut meeting karena Chris saat ini sedang malas. Dan Siska pun memaksa Chris yang sedang memainkan hati Siska untuk menyuruh Siska agar Siska yang mengikuti meeting. Dan dari kejauhan si ratu penghayal ini si Reta sangat kesal melihat Chris dan Siska yang begitu mesra. Dalam hati Reta berkata dia akan menyingkirkan Siska karena Reta tidak mau Siska mengambil Chris seperti Siska mengambil Leo dulu dari dirinya. Dan Pak Dirga akhirnya mendatangi Pak Diki ke kantornya dan melihat suasana di kantor Pak Diki yang telah memakai uang Dr. Cory. Pak Dirga ingin memastikan kalau Pak Diki benar-benar memakai uang itu dengan di jalan yang benar tanpa mengadakan spekulasi bisnis yang jahat. Pak Diki pun mengatakan kepada Pak Dirga kalau dia baik-baik saja dan tidak berbuat jahat kepada siapapun. Dan di scene yang lain juga diceritakan kalau Chris menyuruh Johnny untuk mengembalikan yayasannya Tante Marissa karena Chris tidak mau
Kalau yayasan Tante Marisa bangkrut, tentu saja Tante Marisa akan menjual rumahnya dan Boni bersama Tiara yang tinggal di situ nanti juga akan pergi, sehingga membuat Chris akan susah untuk mencari Boni dan Tiara. Akhirnya Johnny menelpon Tante Marisa dan mengatakan kalau ia akan mengembalikan yayasan Tante Marisa. Namun Tante Marisa tidak percaya dengan perkataan Johnny yang ingin mengembalikan yayasannya kembali. Sementara itu, Tiara sudah berhasil menjual rumahnya dan mengeluarkan semua pakaian Reta dari gerbangnya. Dan Reta yang melihat pakaiannya berada di luar gerbang pun sangat marah kepada Tiara dan mengancam akan menyakiti Tiara dan balas dendam kepada Tiara karena sudah melakukan ini. Ketika Reta sedang bingung sambil berjalan membawa pakaiannya, Reta melihat Boni yang sedang bermain di taman. Reta pun yang mendekati Boni dan mengatakan kepada Boni kalau ayahnya Boni itu bukannya Leo tetapi Chris. Boni anak kecil yang belum tahu apa-apa ini menyangkal perkataan Reta dan mengatakan Leo adalah ayahnya. Merasa sudah berhasil menghasut Boni, ya Reta pun sangat senang sekali melihat Boni yang marah dikatakan kalau Boni adalah anaknya dari Chris. Dan sementara itu Chris memberikan catatan harian kepada Siska dan mengatakan kepada Siska apakah Siska masih membuat catatan harian. Namun Siska ini guys menjawab pertanyaan Chris kalau ia sekarang tidak seperti dulu lagi dan kini ia tidak mau membuat catatan harian lagi. Namun Chris yang menunjukkan kalau catatan harian itu tentang bayi, akhirnya Siska menerimanya dengan senang hati sambil bertanya kepada Chris kenapa ia melakukan ini. Chris yang ditanya oleh Siska pun tidak mau menjawab pertanyaan Siska karena ia melakukan ini teringat akan kesalahannya kepada Tiara dulu yang Tiara memberikan buku harian catatan bayi kepada Chris. Ternyata Chris marah dan membakar buku harian itu. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe karena menekan tombol subscribe itu tidak bayar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.